Pemirsa, konsep resepsi pernikahan eco-friendly atau sustainable wedding sudah mulai banyak dijalankan oleh mereka yang peduli dengan lingkungan. Seperti apa konsep ini? Berikut tayangannya. Di balik hingar-bingar perayaan menjadi ratu dan raja sehari, konsep pernikahan hijau kini mulai dilirik para pasangan yang ingin menggelar pesta pernikahan sederhana tanpa menghilangkan kesakralan. Kehadiran konsep ini seolah menabrak standar gaya resepsi pernikahan yang lekat dengan berbagai dekorasi mewah. Seperti dekorasi menggunakan bunga bekas atau artifisial, dekorasi dengan tampah yang mudah didapat, serta pilihan makanan yang menawarkan kearifan lokal. Seperti pernikahan Sali dan Aji, pasangan ini memilih menerapkan resepsi pernikahan minim sampah, juga menawarkan elemen dekorasi yang murah dari bahan-bahan daur ulang. Pasangan ini juga meminta catering memakai alat makanan yang bisa dicuci, serta membeli sendiri peralatan makan tambahan berbahan kulit jagung. Terbukti dari konsep pernikahan mereka banyak yang memuji karena biayanya yang murah dan mengajak tamu undangan untuk ikut menerapkan gaya hidup sustainable living. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Sali selaku pelaku dari Sustainable Wedding. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Sali, apa kabar di sana? Assalamualaikum Mbak Sali. Waalaikumsalam, selamat siang teman-teman. Oke, kalau kita tadi lihat di tayangan sebelumnya kayaknya seru banget Mbak. Beda juga konsepnya dengan pernikahan-pernikahan pada umumnya. Ini boleh diceritakan Mbak, siapa yang pertama kali memutuskan, yuk akhirnya kita sepakat nih untuk menggunakan konsep sustainable wedding. Siapa yang memutuskan pertama kali tuh Mbak Sali? Ya, kalau ini memang sebetulnya saya sih, karena sudah banyak sekali ya informasi tentang besarnya masalah sampah khususnya di Indonesia. Dan saya mulai memang dengan mengelola sampah sedikit-sedikit di rumah. Nah, berkaca kepada beberapa event dan pernikahan-pernikahan yang saya kunjungi sebelumnya, nah terlintas nih pertanyaan, gimana ya ngelola sampah yang dihasilkan dari sekian banyak orang yang hadir, kemudian tercampur seperti itu. Nah, saat itu kemudian saya terpikirkan rencana untuk kalau gitu saya mau deh nanti kalau untuk pernikahan saya sebisa mungkin kalau bisa zero waste, mulai deh kepikiran gitu. Oke. Jadi terpikir dari bisa mengelola limbah ya. Tapi yang mutusin pertama kali dari Mbak Sali sendiri atau sang suami nih? Dari saya, kemudian saya mempengaruhi calon saya. Oke, berarti positif sekali dong ajakannya karena mengajak suami untuk melakukan hal baik ya, menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita gitu ya Mbak? Amin amin, iya. Oke, kalau untuk sosialisasinya, karena konsep pernikahannya ini kan berbeda ya pada konsep Iya, yang mengedepankan kehijauan gitu, yang iya. mengedepankan melindungi lingkungan. Ini gimana Mbak agar bisa menyatukan frekuensi dari kedua keluarga? Karena kan ini pasti sulit sekali. Keluarga A mungkin maunya konsepnya berbeda begitu, konsep pada umumnya. Tetapi Mbak Sali inginnya yang selaras dengan alam. Iya, betul sekali sih. Jadi memang ada kekhawatiran pada awalnya dari orang tua, keluarga, tetapi kemudian saya menjelaskan dan WO saya dari Savitri Wedding juga sangat membantu untuk mengkomunikasikan ini dengan keluarga. Hingga akhirnya konsep ini dapat diterima gitu. Nah, namun pada dasarnya dalam konsep sustainable wedding yang ditawarkan Fitri, tidak mengurangi esensi, prosesi, dan kebutuhan wedding pada umumnya. Jadi mungkin dari orang tua itu kan lebih banyak concern bagaimana nanti handle tamunya, bagaimana nanti handle VIP, kemudian catering, dekorasi, atau rundown persiapan lainnya. Nah, sebenarnya ini semua tetap ada dan di-cover, tapi yang akan membedakan adalah materialnya yang digunakan dalam dekorasi, kemudian juga pasca pernikahannya, bagaimana mengelola sampah-sampah dan sisa aktivitasnya, seperti itu. Jadi akhirnya bisa diterima konsepnya.
Oke. Nah, saya mau masuk ke sana, ke konsepnya. Ini konsepnya waktu pernikahan Mbak Sali seperti apa? Pakai konsep apa di sana? Dan bahan-bahannya A sampai Z itu apakah semuanya bahan-bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang lagi? Oke. Mungkin saya bisa ceritakan sedikit ya. Jadi untuk dekorasinya memang dirancang minim floral foam Hmm. dan banyak menggunakan kawat ayam yang bisa dipakai lagi. Untuk bunga, dekorasi bunga juga kombinasi antara bunga fresh dan artificial yang reusable. Bunga tangannya itu juga bunga yang dibuat dari kulit jagung dan tentu saja reusable. Dan bunga fresh yang digunakan juga tidak langsung dibuang setelah kegiatan, tetapi beberapa dibuat buket untuk dibagikan kepada keluarga, juga pada orang-orang yang mungkin bisa memanfaatkannya. Untuk tamu, kami disediakan alat makan yang reusable, kemudian tim juga memilah sisa konsumsi yang pada akhir acara dikelola sesuai jenisnya. Tim juga mendistribusikan makanan yang tersisa agar tidak ada leftover. Kemudian kami juga memilih seserahan yang berisikan tas daur ulang dan hiasannya ini menggunakan bunga kulit jagung tadi. Kotaknya juga semua sewa supaya bisa dipakai lagi. Sedangkan souvenirnya kami memilih gelas dari recycle tutup botol air mineral dan menggunakan packaging alami besek hias yang ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu, Kak. Keren banget. Souvenirnya juga bahkan dari barang-barang yang didaur ulang ya, limbah-limbah yang tidak terpakai kemudian diolah lagi sehingga bisa menjadi souvenir bagi para tamu undangan. Luar biasa. Saya mau masuk ke tamu undangannya sendiri karena nggak semua tamu bisa makan terbiasa dengan daun pisang. Karena saya dengar di pernikahan Mbak Sali ini para tamu undangannya wadahnya dibuat dari daun pisang. Ini betul seperti itukah atau ada Oh iya. gerabah atau wadah lainnya tuh Mbak agar lebih unik dan lebih eco-friendly lagi? Oh iya, memang ada konsep seperti itu. Nah, memang itu mengikuti juga dengan jenis makanan yang nanti akan kami pilih. Nah, untuk pada akhirnya nih, ketika event wedding-nya, kami akhirnya memutuskan untuk meminimalisir di sana dan memang lebih banyak menggunakan reusable, eee, alat makan reusable dan tempat minum, tumbler yang digunakan oleh tim dan pengantin, keluarga itu juga menggunakan tumbler yang tidak botol plastik, tetapi menggunakan tempat minum seperti itu. Jadi Oke. Saya mau lebih masuk ke busana, karena busana juga menjadi salah satu sorotan utama bagi para tamu undangan dan pengantinnya sendiri. Ini untuk konsep busananya gimana Mbak? Apakah mengusung juga dengan konsep eh, fashion yang sangat sustainable gitu ya, sustainable fashion supaya semuanya juga A sampai Z sustainable wedding? iya, terutama dari atributnya, Hmm. atribut yang saya gunakan itu adalah bunga tangan yang dibuat dari kulit jagung. Jadi bisa dan kulit jagungnya ini bisa digunakan ulang, bunganya artificial, tidak hanya sekali pakai, dan ketika sudah tidak bisa digunakan lagi bisa didaur ulang. Untuk busananya sendiri memang tidak menjahit eksklusif ya, kami juga mencari aja persewaan dengan yang masih masuklah bajunya tuh masih cocok dan kami masih desain. Oke, luar biasa. Mungkin banyak pemirsa yang penasaran dan para calon-calon pengantin biasanya kan soalnya kalau di akhir tahun atau awal tahun banyak nih Mbak yang mau menikah ya. Karena udah tanggal-tanggal pas menikah nih di awal dan akhir tahun. Kira-kira Mbak Sali, budgetnya ini kurang lebih berapa kalau mengedepankan konsep sustainable wedding kayak gini? Boleh dikasih spill-nya dikit nih Mbak? Kalau budgetnya tenang banget sih, maksudnya tenang aja buat teman-teman yang mau mencoba konsep ini karena budgetnya itu fleksibel, sangat fleksibel ya. Eh, dari Savitri Wedding itu WO saya kemarin menawarkan berbagai paket dan itu bisa saya sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan saya. Seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang pada umumnya, dengan sebenarnya tawaran yang lebih banyak karena pasca pernikahan itu mereka mengatur bagaimana sisa-sisa kegiatan ini bisa tetap bermanfaat dan bisa tidak memberikan dampak
atau hasil negatif gitu ya untuk lingkungan sekitar itu sangat affordable gitu. Maksudnya kita mendapatkan pelayanan yang lebih sebenarnya dari WO-WO yang lain. Oke. Tapi boleh di-spill sedikit nggak, Mbak? Kira-kira spill tipis-tipis aja, range-nya kira-kira di angka berapa sih, Mbak? Di bawah 100 juta kah atau di bawahnya lagi? Sangat jauh di bawah itu sih, sangat jauh di bawah 100 juta. Oke. Semoga diskusi kita bisa menjadi inspirasi ya bagi para pemirsa di rumah yang mungkin di akhir tahun nanti atau awal tahun depan 2025 akan menikah bisa menggunakan konsep sustainable wedding ini yang ramah di kantong dan tentunya ramah buat lingkungan kita. Terima kasih Mbak Sally telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mbak Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas konsep sustainable wedding dengan Sally. Usai jeda kita akan lanjut membahasnya bersama dengan Soraya selaku wedding organizer dari Sustainable Wedding. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.